Apakah hadis Jabir yang menjelaskan bahwasanya makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum apapun adalah cahaya Nabi Muhammad SAW, ini adalah hadis? Atau jika ini memang hadis, apakah hadis ini sahih? Apakah hadis Jabir yang menjelaskan bahwasanya cahaya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk pertama kali yang Allah ciptakan di alam semesta ini? Apakah ini benar-benar hadis ataukah ini hadisnya sahih atau tidak? Kita akan menjelaskan perihal hadis Jabir tentang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Bayan Fima Yushghilul Adhan, karya Syekh Dr. Ali Jum'ah, mantan Mufti Al-Azhar, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Ada pertanyaan, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah cahaya nabimu wahai Jabir. Ketika itu Jabir bertanya, awwalu makhlukin khalaqallahu qabla al-asya. Lalu kata Rasulullah, nuru nabiyyika ya Jabir, cahaya nabimu wahai Jabir. Apakah ini hadis yang sahih? Ataukah makna dari hadis ini bertentangan dengan usul akidah, dengan asal akidah yang wajib kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Jawabannya adalah para ahli hadis itu menghukumi hadis ini sebagai hadis mungkar, dan bahkan mereka menganggap hadis ini adalah hadis maudhu'. Al-Allamah Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari mazhab Maliki, beliau menjelaskan bahwasanya bunyi hadis ini yang disematkan kepada riwayat Abdur Razzaq ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena di dalam Musannaf Abdur Razzaq dan juga di dalam kitab Jami'-nya Abdur Razzaq, begitu juga di dalam tafsir Abdur Razzaq, itu tidak ditemukan redaksi hadis yang berbunyi sepanjang ini. Begitu juga Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa, beliau menjelaskan laisa lahu isnadun yu'tamadu alaih. Hadis ini tidak memiliki sanad yang bisa dibuat pegangan. Wa huwa haditsun maudhu'un jazman. Hadis ini pastinya adalah hadis maudhu'. Kemudian beliau menjelaskan juga wabil jumlah fal hadits munkarun maudhu'. Pada dasarnya hadis ini adalah mungkar dan maudhu', dibuat-buat kepada Nabi Muhammad SAW. La aslalahu fi syai'in min kutubis sunnah. Sama sekali tidak ada referensi dari kitab-kitab hadis yang ada. Begitu juga mayoritas ahli hadis menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis maudhu', seperti Al-Hafidh As-Saghani di dalam kitabnya Al-Mawdu'at Lis-Saghani, dan statement ini juga disampaikan oleh Al-Hafidh Al-Ajluni di dalam kitab Kashful Khafa lil Ajluni. Adapun makna dari hadis ini bahwa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad SAW, bisa jadi ini benar jika yang dimaksudkan pertama kali di sini adalah cahaya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dibenarkan. Dan juga makhluk pertama yang dimaksud di sini adalah secara mutlak, artinya tidak berurutan.
Tidak nur Nabi Muhammad pertama, lalu yang kedua kolam, yang ketiga adalah arash. Ini bisa dibenarkan jika pemahamannya seperti itu. Sebagaimana al-qalam itu juga termasuk makhluk pertama yang Allah ciptakan, yang ada di dalam ayat Al-Quran. Kemudian ada yang mengatakan juga adalah arash, makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ini atas dasar beberapa perbedaan para ulama yang masyhur. Kemudian Imam Al-Ajluni mengatakan, wakila al-awwaliyya fi kulli syai' bil idhafa ila jinsi ay awwalu ma khalaqallahu minal anwar nuri wa kadza baqiha wa fi ahkami Ibn al-Qattan fi ma dzakarahu Ibn al-Marzuq an Ali ibn al-Husain an abi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalaqa Adam bi 14 alf am. Intaha. Begitu juga dengan landasan hadis ini bisa dibenarkan makna dari hadis Jabir ini, bahwasanya cahaya yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Ajluni dan juga Imam Ibnul Qattan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nuran baina yaday rabbi qabla khalaqa Adam bi 14 alf am. Aku adalah cahaya di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan Adam dengan selisih 14.000 tahun, bi 14 alf am, 14.000 tahun, di dalam kitab Al-Mawahib. Kemudian Al-Imam Ad-Dardiri juga menyebutkan bahwa beliau juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aslun nur, asal dari semua cahaya. Kemudian sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Jabir, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika min nurihi. Al-hadis. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya nabimu dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis di dalam kitab Asy-Syarhus Shaghir lid-Dardiri. Nah, kemudian Allah menciptakan alam ini macam-macam. Ada yang alamus syahadah, yaitu alamnya para malaikat. Ada di situ alamul malakut, yaitu alam gaib. Dan juga ada alamur ruh, ada juga alam jin dan alamul malaikah, yaitu alamnya para malaikat. Dan di sana ada cahaya yang Allah ciptakan. Beberapa cahaya yang Allah ciptakan, seperti para malaikat, semisal. Maka tidak ada yang bisa membantah bahwa Nabi Muhammad ini adalah cahaya pertama yang Allah ciptakan. Sehingga cahaya dari Nabi Muhammad SAW ini memancar kepada seluruh makhluk dan alam semesta ini. Di dalam alam ruh. Maka pada intinya hadis dari Jabir yang mengatakan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum apapun itu adalah nur atau cahaya Nabi Muhammad SAW, itu adalah bukan hadis, dan ini hadis maudhu dan tidak sah dinisbatkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi makna dari hadis ini sahih, makna hadis ini benar sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Begitulah kira-kira yang bisa kami sampaikan dari penjelasan ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.